Salam Pemuda Indonesia, jumpa kembali bersama saya Moh Gunawan Abdillah di EZI TV. Tema kali ini mengangkat mengenai bonus demografi, di mana tahun 2045, di mana tepat 100 tahun Indonesia dan kita akan merasakan dampaknya. Bonus demografi itu petaka atau memang membawa manfaat bagi seluruh bangsa Indonesia. Hadir di studio EZI TV, kita sapa satu persatu. Dari sebelah kanan, selamat malam Cawi. Selamat malam Mas Gun, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Tatang, selamat malam Bung Tatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Riano Panjaitan, selamat malam Bung. Selamat malam Mas Gun, selamat malam kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Dadung Haringstio, selamat malam Bung Dadung. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi tokoh-tokoh eksponen pemuda Indonesia kali ini ada benar-benar sosok pemuda ini. Ada Ketum KNPI ini, Bung Riano Panjaitan. Ya, beri tepuk tangan. Jadi kita mungkin bisa melihat gambaran 100 tahun Indonesia di 2045 itu merupakan momentum yang benar-benar ditunggu-tunggu. Jadi di mana banyak para pemuda yang di 2045 itu dia bisa ikut andil enggak, ikut persaingan di dunia atau tidak, kan begitu. Jadi mungkin langsung saja ke Bung Awi, silakan paparannya. Terima kasih Mas Gun. Sekarang ini kan orang lagi banyak heboh dengan seolah-olah banyak tenaga kerja asing, ya kan? Yang ini tiba-tiba terjadi begitu saja. Lupa bahwa sebelum-sebelumnya kita ada AFTA, ada CAFTA, ya kan. Perjanjian-perjanjian itu yang kemudian berkonsekuensi dengan banyaknya atau derasnya tenaga kerja asing masuk ke Indonesia. Nah, kita akan menghadapi bonus demografi yang menurut proyeksi itu 2030 sampai dengan 2040 itu adalah puncaknya. Tapi bonus ini bisa menjadi bumerang demografi. Telah teman-teman DPP KNPI di bawah kepemimpinan Bung Riano bisa menjadi bumerang demografi ketika ya kan negara gagal mempersiapkan atau memanfaatkan peluang ini. Kayak gitu. Kenapa demikian? Jadi bonus demografi ini yang dimaksud adalah angkatan kerja lebih banyak, usia produktif lebih banyak dibandingkan usia lanjut dan usia anak-anak. Sehingga kalau ini misalnya negara mampu menyediakan lapangan kerja yang baik, maka potensi ini sangat luar biasa. Ya kan, roda ekonomi akan bukan hanya mengalami percepatan, tapi bisa mengalami lompatan. Kayak gitu. Tapi ketika ini tidak mampu dilakukan, maka yang akan terjadi adalah pengangguran berlipat ganda, problem-problem sosial akan menjadi marak di mana-mana, terus yang di sisi yang lain tentu saja misalnya ini terkait dengan kebutuhan-kebutuhan usia-usia produktif ini. Yang namanya masyarakat itu kan tentu ya kan setiap individu ini butuh ketersediaan pangan, sandang, papan, tentu saja pendidikan, tentu saja fasilitas-fasilitas yang lain. Sarana transportasi ini juga harus disediakan misalnya, sarana komunikasi harus disediakan. Jadi generasi yang siap berkompetisi dengan taruhlah misalnya tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia, ini seperti apa? Ketika kita gagal mempersiapkan itu, maka menurut saya apa yang dikhawatirkan oleh teman-teman DPP KNPI itu menjadi keniscayaan, akan menjadi bumerang bagi demografi kita, kayak gitu. Nah, situasi ini yang semestinya memang harus diantisipasi. Nah, pertanyaannya adalah saya cukup mengapresiasi ketika misalnya pemerintah mencanangkan pemberantasan program stunting, artinya ada perbaikan gizi kepada generasi-generasi baru yang baru lahir. Kenapa demikian? Karena harapannya dengan adanya perbaikan gizi, ini tentu diharapkan kualitas sumber daya manusia kita ini memiliki daya saing yang baik. Itu. Yang kedua, itu tidak cukup sampai di situ, ini juga tentu harus disiapkan dengan perbaikan sistem pendidikan kita misalnya, kurikulum pendidikan kita. Ya kan, pendidikan itu di mana? Ada pendidikan formal, ada pendidikan informal.
Pendidikan formal misalnya, ya dia bisa melalui pendidikan SD, SMP sampai universitas, bisa saja pondok pesantren. Informal di mana? Ya bisa pelatihan-pelatihan, tapi bisa juga melalui sosial media, komunikasi, dan lain sebagainya. Ini harus mampu mengedukasi, mampu mendorong SDM manusia Indonesia yang berkualitas, sehingga Indonesia emas itu bisa gilang gemilang. Itu. Oke, itu dulu ya, edukasi untuk persiapan 2045. Bung Tatang, jadi gambarannya udah dipaparkan oleh Cawi bagaimana edukasi menjadi salah satu dasar pondasi anak bangsa kita di 2045 dan mampu bersaing secara global. Silakan tanggapan Bung Tatang. Ya Mas Gun, terima kasih. Kita bicara data dulu nih. Jadi supaya lebih mendasar pembahasan kita dan lebih jelas goalnya. Bahwa data BPS, Badan Pusat Statistik tahun 2020, bonus demografi pertumbuhan milenial itu melebihi setengah dari jumlah penduduk Indonesia. Maka saya sepakat seperti yang disampaikan oleh Bung Suawi, bahwa ini bisa menjadi sebuah keuntungan bagi negara, juga bisa menjadi bumerang. Tergantung dalam hal ini ya pemerintah mengatasi bonus demografi tersebut. Pertama, sistem pendidikan mereka harus disiapkan sedini mungkin, karena pembentukan IQ, intelektualitas itu 1 sampai 9 tahun. Itu dari sisi medis ya, kedokteran dan neurolog, itu kemampuan otak manusia itu dibentuk dari 1 sampai 9 tahun. 9 itu pengembangan untuk tingkat kecerdasan. Nah, ini juga harus disuplai dengan kebutuhan makanan yang memadai untuk peningkatan protein, kecerdasan manusia di situ. Nah, pemerintah dalam hal ini itu harus mampu menyiapkan kebutuhan itu. Karena sebagaimana yang kita ketahui, Pak Jokowi sendiri itu mempunyai ide gagasan untuk memiliki sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dan mampu bersaing di dunia internasional. Ini sebuah gagasan besar dari seorang Presiden Jokowi, tapi ini juga harus dibantu oleh para pembantu-pembantu Dewan Menteri untuk bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang mumpuni tersebut, yang mempunyai kompetensi dan mampu bersaing di dunia internasional pada tahun 2045. Ini harus seiring sejalan di sana. Peningkatan masalah pendidikan, peningkatan masalah kebutuhan pokok, seperti tadi itu makanan segala macam, beras, susu dan sebagainya, itu harus disiapkan. Maka saya dalam hal ini mendukung ada gagasan dari kalangan pemuda, dalam hal ini KNPI, karena kami juga adalah mantan pengurus DPP KNPI dari tingkat 2 di paling di akar rumput sampai di DPP. Dati 2, Dati 1 dan DPP. Berhimpun di KNPI untuk bagaimana kita bersama-sama semua generasi muda, pemuda khususnya, kita membangun bangsa dengan program-program yang bisa memajukan generasi muda dan juga sebagai jembatan program-program pemerintah sampai di akar rumput. Nah, itu ada sekarang dilanjutkan oleh adik-adik ini, ketua umum kita yang ada sekarang ini, itu dengan program dia aktivis planner. Jadi yang saya lihat di dalam sebagai judul garis besarnya transformasi kesejahteraan. Nah, ini sedikit aja sebagai awal bahwa demokrasi itu paralel dengan kesejahteraan. Oke. Seperti itu untuk sementara. Demokrasi paralel dengan kesejahteraan. Kita sebelum ke Ketum, ke Mas Dadung dulu.
Jadi udah dapat gambaran kan dari Bung Awi, dari Bung Tatang, bagaimana 2045 kita harus mempersiapkan. Tadi Bung Tatang udah menyinggung kan, mulai masalah pangan dan pendidikan tuh harus selaras. Gimana tanggapannya, Bung Dadung, silakan. Terima kasih Mas Gun. Bonus demografi itu kan pengertiannya, bonus itu kan penghargaan. Penghargaan yang diberikan oleh seseorang karena prestasinya. Mungkin dia karyawan atau aparat atau pekerja gitu kan. Itu bonus. Atau karena ada suatu target dalam peristiwa. Seperti lebaran, tahun baru, itu keluar bonus itu. Jadi pengertian bonus itu. Sedangkan demografi itu kan ilmu tentang kependudukan yang mempelajari tentang kematian, iya kan, kelahiran dan persebaran penduduk. Salah satunya migrasi, transmigrasi dan sebagainya. Kan itu. Terkait dengan bonus demografi ini saya sudah dengar sejak lama. Ketika periodisasi Pak Jokowi yang pertama itu digagas oleh Pak Mas Sarwono Kusumo Atmadja. Memang titik tekannya di masalah pendidikan. Itu karena apa? Pendidikan kita dalam kependudukan ini tidak menciptakan pasca pendidikan ini mereka siap kerja. Mesti mereka terminasi dulu untuk menjadi apa dan sebagainya. Nah, inilah konteks pendidikan ini menjadi soal. Terkait dengan latar belakang itu, bonus demografi kali ini untuk di Indonesia ini memang agak susah terpetakan. Pertumbuhan penduduknya sangat tajam, ya kan? Kematiannya pun tinggi. Persebaran penduduknya boleh dibilang 60% itu terkonsentrasi di Jawa. Kan itu. Bagaimana dengan skala demografi yang semacam ini, ya kan, untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia, baik dari Aceh sampai Papua. Kita melihat sangat berbeda Jawa dengan Kalimantan, Jawa dengan Sulawesi. Kita bukan mendikotomikan Jawa atau luar Jawa, tapi ini potensi, gitu kan. Jadi potensi demografi setiap daerah itu beda-beda. Ketika peranata demografi ini tidak baik, akan memunculkan konflik. Itu kan. Nah, kita mendengar konflik orang daerah sama non daerah. Yang terjadi di Papua sekarang kan begitu. Orang asli Papua dengan pendatang. Kan itu. Terus orang asli Sulawesi dengan pendatang. Kalau untuk Sumatera saya kira dengan program transmigrasi zaman Orde Baru sekarang sudah cukup kondusif, asimilasinya, akulturasinya sudah terjadi. Tapi ada daerah tertentu yang akulturasi asimilasinya belum terjadi. Itu masalah internal. Masalah eksternalnya sekarang diaspora para pekerja yang mengikuti permodalan dan investasi dari luar juga masuk. Kan itu. Kalau kita hitung sekarang tertinggi demografinya kan India ini, 1,5 miliar lebih. Tahun ini Cina turun, di ranking nomor 2. Ya kan, nah, kita ranking kalau nggak salah nomor 5 itu setelah Amerika, demografinya. Nah ini juga ancaman. India dengan 1,5 miliar itu kalau kita lihat kondisi ekologisnya, penataannya susah. Belum lagi ada Bangladesh. Kalau kita lihat transportasi kereta apinya itu sampai bertumpuk di atas kereta. Itu. Jadi menurut saya bonus demografi ini sebetulnya bukan bonus ini. Problematika demografi yang harus diurai. Itu. Lah, di sisi lain saat ini Indonesia ini primadona dunia. Pertama ditinjau dari iklim global. Di Indonesia ini tidak ada dingin yang terlalu sampai jadi hujan es, salju. Tidak ada panas yang terlalu seperti di Timur Tengah dan Afrika. Artinya apa? Ini tempat persemaian demografi yang bagus harusnya. Tapi kenapa ini tidak tersebar secara merata kependudukan ini? Nah ini harus dipikirkan. Apalagi di dalam penduduk itu, manusia atau orangnya, ada SDM, kualitas SDM yang harus dihitung. Coba kita hitung
yang apa namanya, yang paham, yang siap kerja di hal-hal yang sifatnya teknis dan non teknis. Itu kalau kita bicara kecenderungan lulusan sebuah kampus itu banyak itu lulusan hukum, lulusan politik, ekonomi, pertanian nggak diminatin, perkebunan nggak diminati. Ini problem, itu loh. Sehingga apa? Dalam membangun basic ekonomi kita ini, kalau Amerika basic ekonominya kan pertahanan. Jadi tompangan ekonominya itu memang polisi dunia. Sama dengan Rusia. Rusia mengkolaborasikan pertahanan dengan pangan. Lah Indonesia ini tumpangannya apa? Fundamennya. Harusnya Indonesia ini fondamen ekonominya, fondamen ekonomi pangan, papan, sandang, energi. Nah sekarang kita lihat, ya kan, daripada profil ekonomi pangan kita kayak apa, ekonomi papan kita, ekonomi energi kita gimana, semua itu loss. Jadi nggak salah ketika luar negeri itu berbondong-bondong ke Indonesia. Karena apa? Ingat, Indonesia merdeka ini nggak merdeka dengan sendirinya. Bisa diterima di PBB itu karena dukungan Maroko, Palestina, Mesir, Yugoslavia dan sebagainya. Dengan harapan apa? Indonesia ini merdeka, bisa ada hubungan dagang. Nah, sampai saat ini kemampuan Indonesia, kompetensi Indonesia ini belum berkembang. Sementara negara-negara itu dalam ancaman iklim global, sehingga apa? Investasinya diikutkan dengan SDM dari mereka. Karena SDM kita rendah. Lah kalau kita nggak segera membangun kompetensi, ya era konglomerasi kita kalah. Ini nanti era aglomerasi, penguasaan terhadap sumber daya alam dan manusia di situ. Dia akan terjadi. Zaman dahulu, jangan salahkan orang lain, ini harus salahkan kita sendiri. Lah sehingga apa? Ya kita harap tinggal 2 tahun ini Pak Jokowi merekomendasikan konsep percepatan pembangunan ekonomi. Bagaimana caranya? Ya perlu blueprint paket khusus untuk percepatan. Bagaimana itu. caranya nanti kita bahas di sesi kedua. Terima kasih. Lanjut ke Ketum KNPI Bung Riano Panjaitan. Baik, terima kasih Mas Gun. Para senior kan sudah memberikan gambaran kan, mulai dari edukasi, dari pangan, dari solusi dari Bung Dadung. Nah, Bung Riano sendiri kan telah memberikan gambaran visi misi tulisan di Entrepreneur Activistpreneur. Nah, jadi kalau saya baru baca sekilas nih karena baru pegang ini. Jadi memang Activistpreneur ini memang jadi buku ini mungkin panduan anak muda di 2045 juga bisa, asalkan bisa menerapkan. Cuma kan kalau saya lihat nih, saya baru gambaran sedikit dari buku ini, ya zamannya dulu OKP ada olah-olah juga ditulis di sini kan, yes man kan gitu. Jadi kan bukan zamannya lagi, itu udah tutup buku. Artinya Bung Riano ini mempunyai gagasan visi besar yang mungkin nanti Pak Jokowi juga bisa nangkep nih di penjelasan Bung Riano. Atau seluruh pemuda di Indonesia juga menangkap. Apa sih gambaran aktivispreneur untuk persiapan di 2045 itu sendiri? Silakan Bung Riano. Oke, terima kasih Mas Gun. Sebelum saya bahas ini mengenai aktivispreneur, yang pertama mungkin dari banyaklah problematika mulai dari sosial. Jangan lupa kita sangat senang sekali, saya nggak habis pikir, berdinamika itu senang sekali. Itu dikhawatirkan nanti malah kita effortnya terbuang cuma-cuma. Padahal kita hidup di negara yang sangat kaya. Itu yang penting. Dan pemuda di luaran itu sudah ngomongin mengenai bagaimana caranya ke Mars. Ngomongin mobil bagaimana caranya jalan sendiri. Kita masih terjebak dalam dinamika dan retorika. Makanya saya selalu ngomong di banyak-banyak panggung. Sekarang era eksekusi ide gagasan. Karena semua informasi tersaji. Tinggal mau nggak kita mengakses informasi itu dari adanya internet. Dan bahkan semua orang, hampir semua orang, ada 200 juta kok. Rakyat kita yang bisa mengakses internet langsung di tangannya. Itu by data.
Oke, nanti itu yang pertama. Nah yang kedua adalah kita lihat dulu posisi kita negara kita. Jokowi, Pak Presiden Jokowi mengatakan saat ini sudah ada 825 juta orang hidup dan tidur di dalam keadaan lapar. Dan setiap harinya 19.700 meninggal karena kelaparan. Itu kita harus sama-sama tahu tuh. Keadaan ini saat ini nih. Mulai dari krisis pangan, krisis energi, krisis ekonomi global. Oke. Dan terakhir dikatakan ada 16 negara yang masuk menjadi pasien IMF. 35 negara, 36 negara sudah ngantri untuk masuk di pasien IMF. Indonesia waktu itu masuk sebagai pasien IMF tahun 98, kalau abang-abang senior masih ingat. Pada saat itu inflasi kita meningkat sangat tajam. Oke, tapi kita lihat posisi kita negara kita hari ini. Luar biasa. Pertumbuhan ekonomi kita itu 5,31%. 2022 baru dirilis beritanya beberapa hari lalu. Dan sumbangsinya dari ekspor 3,6% terhadap PDB. Itu luar biasa banget itu. Menurut saya. Ya, apa yang dilakukan dan betul-betul itu nyata, wajib kita apresiasi. Tapi jangan lupa di satu sisi lain. Nah ini yang saya mau juga bahas. Di satu sisi lain, by data, itu tapi data tahun 2021 bulan Agustus, pengangguran di kita masih 9,1 juta. Sekarang sudah menurun di angka 7 jutaan. Dikarenakan investasi banyak masuk di Indonesia. Dan investasi juga sudah mulai merata. Bahkan kemarin dijelaskan juga oleh Presiden kita, ada 53% investasi itu sudah masuk di luar Pulau Jawa. Yang tadinya Pulau Jawa tidak pernah melewati angka 25 sampai dengan 30%. Di luar Pulau Jawa investasinya. Ini pemerataan lah dari sisi investasi. Oke, itu tadi dari sisi pengangguran. Dan juga dari pengangguran tersebut, angka terakhir, ya, yang berpendidikan tinggi itu 1 juta masih menganggur. Dan itu bertambah setiap tahunnya. Oke. Padahal notabene kita ini apalagi peaknya nanti 2030 sampai dengan 2045 itu peaknya. Bonus demografi 70%. 70% rakyat kita itu adalah yang berumur produktif. Tapi by data juga, entrepreneur di Indonesia itu masih baru menyentuh di angka 3,4 sampai dengan 3,6% dari total populasi. Ya. Nah, dari kalangan milenialis baru 1,65% yang berwirausaha. Selebihnya adalah profesional dan pekerja. Yang pekerja, data dapat dilihat, itu 80%-nya adalah tingkat pendidikan menengah ke bawah. Padahal kita sama-sama tahu, hari ini adalah era disruption, era shifting, mulai dari tradisional konvensional menuju modern digital. AI pengembangannya udah dahsyat sekali. Kalau abang-abang senior bisa buka itu ChatGPT. Dulu boleh kita berpikir mungkin adalah yang akan tergantikan pertama kali itu otot. Tidak. Bahkan kreativitas akan tergantikan dengan kecerdasan artifisial. Ini tadi kalau seandainya tidak dibarengi dengan guidance yang benar terhadap anak-anak muda, betul, bisa jadi bukan bonus demografi, bisa jadi malah jadi akhirnya bumerang demografi. Kenapa? Akan menjadi beban.
akan menjadi beban apabila nanti begitu tenaga kerja sudah banyak tergantikan oleh tenaga robotik, nanoteknologi, lalu mau kemana? Nah ini harus dipikirkan dari sekarang. Oleh karena itu kami di KNPI bekerja sama dengan pihak yayasan itu launching namanya Activispreneur Academic and Incubator. Ini harus dilakukan. Jadi teman-teman pemuda yang belum pernah berbisnis, kita masukin akademik dulu. Supaya mereka tahu konsep-konsep mengenai financial management, mengenai leadership, mengenai negotiation skill, marketing, operation, dan lain sebagainya. Di situ kita buatkan konsepnya. Artinya di situ akademiknya. Nah di satu sisi inkubator. Inkubatornya adalah buat para pemuda yang memang sudah memiliki bisnis. Di situ ada, kita punya coach juga yang untuk mengguidance. Nah sebetulnya ini kan bisa dijadikan skala masif. Skala masif program ini. Makanya saya mengusung visi Activispreneur. Harapan besar adalah aktivis di kita itu harus mandiri secara ekonomi. Itu wajib. Kenapa saya bilang begitu? Lebih dari 50% lah. Mungkin. Kalau masalah membicarakan mengenai negara luar biasa. Idealismenya luar biasa. Tapi kalau sudah membicarakan masalah ekonomi, banyak teman-teman kita yang belum siap. Makanya saya usung ini. Ini adalah sebuah sintesis dan ini idiom baru. Ini sintesis antara aktivisme yang berlandaskan moralitas, intelektualitas, jaringan. Hebatannya aktivis ini kan jaringannya Bang. Ya, orang susah ketemu pejabat. Kalau aktivis, nah, dia tinggal telepon, Bang, di mana Bang? Kenapa Dinda? Abang sibuk? Nanti ya, ini Abang, Dinda sudah di depan pintu. Jaringannya dahsyat aktivis. Kan begitu. Iya toh. Nah ini harus dipadukan dengan kekuatan yang dimiliki oleh seorang entrepreneur. Apa itu? Kemandirian secara ekonomi. Apa itu? Kreativitas, inovatif, disiplin. Seorang entrepreneur itu disiplin. Dia pasti disiplin. Nah ini kalau dua kekuatan ini dipadukan, percayalah. Jadi akhirnya bukan lagi politik kekuasaan, akan tetapi shifting kepada politik kesejahteraan. Karena kekuasaan sejatinya kan sebuah amanah. Nah, ini harapan besar, ini goals besar dari Activispreneur itu. Mungkin Mas Gun, sementara itu dulu kata pengantar dari saya, yang nanti mungkin kita bisa tukar pikiran lagi. Terima kasih. Nanti banyak tokoh-tokoh eksponen pemuda di sini juga mungkin saling tukar pikiran, sharing. Cuma di sesi kedua ini mungkin kita balik dulu ke Cawi. Jadi kita sudah mendengar apa yang dipaparkan oleh Bung Riano. Jadi AI itu kan zaman kerennya sekarang udah disebutkan tadi yang namanya ChatGPT. Jadi Google juga langsung mengeluarkan alert merah. Oh ini bahaya nih. Ada produk terbaru yang memang bisa mencerdaskan orang-orang atau kita bertanya apapun asal itu di tahun 2021 sampai sekarang dijawab sama dia. Jadi memang anak-anak muda sekarang atau ChatGPT ini juga bisa menjadi heboh di sekolah-sekolah di Amerika, bikin tesis, bikin skripsi, nanya, dijawab itu semua. Jadi kita langsung ke Cawi mengenai tadi pendidikan, termasuk teknologi dan anak-anak muda kita banyak yang memang tidak siap. Jadi bisa menjadi bumerang, bisa menjadi bencana. Nah mungkin ada gambaran sedikit dari Cawi gimana supaya tidak menjadi bumerang di 2045. Silakan Cawi. Iya,
gagasan yang dikemukakan oleh Ketua Umum KNPI, Bung Riano Panjaitan itu sangat luar biasa dan membumi sebenarnya, dan sangat dibutuhkan untuk kondisi dan situasi bangsa terkini dan di masa mendatang. Tapi kan problemnya KNPI ini sekarang tidak menjadi bagian dari badan atau lembaga pemerintah. Sehingga tentu Bung Riano akan bekerja sendirian ketika situasi ini tidak disupport oleh pemerintah. Kecuali memang Ketua Umum KNPI ini misalnya diangkat jadi menteri, nah itu tentu berbeda ceritanya kan. Kayak gitu. Atau misalnya KNPI-nya dikeluarkan perpres menjadi setingkat badan misalnya. Sehingga ini menjadi instrumen negara untuk fokus menangani problem-problem di dunia aktivis dan dunia kepemudaan. Ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi KNPI. Kayak gitu. Nah, yang kedua, yang disampaikan tadi misalnya bahwa bukan saja otot yang tergantikan, tapi kreativitas akan tergantikan, tentu ini akan menjadi problem berat ketika sumber daya manusia kita tidak dipersiapkan secara dini. Kenapa demikian? Di masa saya masih SMA itu, orang jalan ngomong sendirian itu kan orang gila. Iya kan? Sekarang orang ketawa sendirian itu biasa. Karena misalnya ada headset di kepalanya, ya kan, atau nonton apa begitu kan. Itu. Nah, kita tidak bisa membayangkan 10-15 tahun yang akan datang akan seperti apa peradaban kita ini dan seperti apa generasi bonus demografi kita yang diharapkan itu. Karena itu sesungguhnya ini membutuhkan persiapan dari sekarang. Dan harapan saya memang ya karena kita ini sebagai warga negara tentu kita berharap kepada pemerintah untuk memberikan effort lebih untuk mengatasi dan mempersiapkan secara dini menghadapi tantangan-tantangan itu. Kayak gitu. Karena tantangan kita ini bukan hanya persoalan remeh-temeh, tapi ini soal peradaban kita sebagai bangsa ke depan. Itu. Nah, dari sisi mana ini harus dipersiapkan? Ya menurut saya satu harus lintas sektoral menurut saya, ya kan? Terutama hal-hal yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia. Yang kedua, betul tadi bahwa kewirausahaan atau entrepreneur, jiwa-jiwa entrepreneur kita ini harus disupport secara maksimal sehingga porsinya menjadi makin besar. Kayak gitu. Kenapa demikian? Karena ini harapan kita bisa menyerap tenaga kerja yang lebih memadai sehingga kue-kue kekuasaan, kue-kue kesejahteraan itu merata dari rumah ke rumah. Sehingga gizi dari anak-anak itu akan lebih terjamin, gizi daripada remaja-remaja kita sebagai bagian dari bonus demografi itu lebih terjamin. Sehingga tumbuh kembangnya ini mampu menjawab tantangan zaman. Yang kedua, tentu juga pendidikan kita ya kan, saya lihat ini kan kita ini dalam beberapa hal kurikulum kita ini kan bisa dikatakan agak relatif tertinggal. Kayak gitu. Nah, sekarang ini sekolah yang berkualitas, universitas yang berkualitas itu identik dengan harga mahal. Ketika harga mahal, maka hanya anak orang pintar yang bisa pintar. Anak orang susah, susah untuk pintar. Karena sekolahnya mahal. Kayak gitu. Ini yang terjadi. Nah, bagaimana kita mau bersaing kalau sekolahnya mahal, atau bahkan misalnya sarana transportasi untuk sampai ke sekolah yang baik itu tidak memadai. Ini yang terjadi. Ini persoalan, ya kan? Ya, kita bersyukur misalnya, terutama di beberapa daerah-daerah 3T ya, terluar, terdalam, terjauh, ya kan? Itu sudah mulai dibangun infrastruktur. Harapan kita itu bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia di saudara-saudara kita yang di daerah pedalaman dan seterusnya. Ini memang perlu menjadi perhatian penting menurut saya. Dan terutama ya kan, sekarang ini sudah era digital. Saya jujur saja agak sedih ketika mendengar bahwa menteri kita ini pakai WA Amerika waktu itu ya. Itu artinya tidak confident dengan sistem keamanan kita. Atau bisa jadi dia tidak melek teknologi. Nah ini justru bahaya. Ya kan?
pengendali kebijakan tidak paham situasi, betapa pentingnya teknologi dan bagaimana harus membangun teknologi kita untuk menghadapi daya saing di tingkat global. Ini yang menurut saya menjadi persoalan serius. Artinya apa? Di akhir-akhir periode Pak Jokowi ini, harapan saya Pak Jokowi betul-betul fokus kepada para pembantunya yang bisa mempersiapkan. Ya, satu, dia harus bisa soft landing. Yang kedua, harus bisa memberikan guidance untuk mempersiapkan agar bonus demografi itu tidak menjadi bumerang demografi. Saya lihat masih ego-ego sektoral itu juga perlu segera diakhiri.